Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji akan mengganti kerugian. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban atas ketidaknyamanan dan kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut. Saya sangat menyesal atas kejadian yang terjadi. Dengan ini saya mohon maaf serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam unggahan di media sosial, pelaku menyebut dirinya bersalah telah membuat keributan tersebut dan akan mengganti seluruh kerugian. Sebelumnya beredar luas video rekaman kamera CCTV yang merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Mobil kemudian terus melaju dan menabrak pohon. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diduga rekayasa berita acara pemeriksaan dua anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Kasus terungkap saat hasil BAP kasus penganiayaan seorang saksi diduga ditambahkan narkoba di dalamnya. Ya, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bukan gitu, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video amatir saat salah seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada dua penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan ini menduga adanya rekayasa dalam BAP. Buntut viralnya video kedua anggota kepolisian Polsek Cilandak ini kini tengah diperiksa oleh Propam Polres Jakarta Selatan. Dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Di Propam Polres Jakarta Selatan tengah mendalami kasus termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Seorang pria diduga hendak menculik bayi di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Pria ini nyaris dihakimi massa saat akan dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang pria diduga hendak menculik seorang bayi diamankan dari amukan massa di pos keamanan Rusun Muara Baru Penjaringan, Senin petang. Diketahui pelaku bukan warga Rusun Muara Baru, melainkan seorang pendatang yang memasuki salah satu unit rusun diduga hendak menculik bayi. Ambil anak, bayi itu, Bang. Bayi itu mana pelakunya yang tadi? Korbannya yang tadi? Itu tadi sempat dihakimi masa, abang sempat amanin, Bang. Dihakimi saya nggak lihat, cuma ini udah dianggap baru. Abang amanin? Iya. Penculikan bayi? Iya, penculikan bayi. Kalau pelakunya itu warga situ bukan, Pak? Warga rusun bukan? Bukan. Oh, bukan. Datang. Ada berapa orang? Satu orang sendiri, saya lihat dia satu orang. Itu Laporannya itu? Ya, laporannya penculikan bayi itu. Kini pelaku diperiksa di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Panji bertujuan untuk silaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Setengah informal, diskusi, ngobrol, dan lain-lain. Bang, terakhir Bang, terkait... Didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia, Menteng, Jakarta, Selasa sore. Panji menyebut kedatangannya ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Kurang lebih 1 jam lamanya, Panji berada di dalam kantor MUI. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga. Kejaksaan Agung mengungkap telah mengetahui lokasi Riza Khalid. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tersebut. Kejaksaan Agung mengungkapkan saudagar minyak dan gas Muhammad Riza Khalid berada di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Namun demikian, Kejagung menyebut meski ada red notice, Riza Khalid tidak bisa langsung ditangkap. Sebab sistem hukum di negara tempatnya berada berbeda dengan Indonesia dan diperlukan diplomasi dengan pihak terkait. Sebelumnya Interpol telah terbitkan red notice untuk Riza Khalid. Red notice tersebut diterbitkan Interpol 23 Januari 2026. Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Di ASEAN? Ya, negara di wilayah ASEAN. Informasi penyidik, tapi pasti saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya red notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya red notice tidak serta-merta langsung dapat kita menangkap. Ini kan ada di negara lain dan tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukumnya yang berbeda. Ini perlu pendekatan, baik itu diplomasi hukum, yang jelas nantinya kita akan tetap berkoordinasi. Terdakwa Bahar bin Smith ditetapkan tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwa Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok Kota, Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidikan melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa Rabu 4 Februari